making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama sebuah cerita firman Tuhan yang kita semua pasti sudah pernah tahu di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ini adalah cerita dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya kan? Dari sekolah minggu, dari Eagle Kids aja kita sudah tahu cerita ini bagi Anda yang sudah Kristen lama. Ya, cerita ini adalah cerita yang ditulis di semua 4 Injil ya, Gospel. Kita punya 4 kitab yang kita sebut sebagai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak semua cerita itu ada di semua kitab ini. Ada yang saling melengkapi, namanya Synoptic Gospel atau Injil yang sinoptik. Jadi satu sama lain saling melengkapi. Tapi cerita yang satu ini itu ada di semua kitab Injil. Dari Yohanes ada di pasal 6 gitu ya. Lukas ada di pasal 9, Markus ada di pasal 6, Matius ada di pasal 14. Jadi cerita ini memang semua muridnya itu menuliskannya karena ini adalah sebuah cerita yang gak mungkin bisa dilupakan karena mukjizatnya itu sangat signifikan. Ya, kita baca mulai ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Saudara perlu tahu dulu ayat yang pertama ini, Yesus itu setelah selesai melakukan pekerjaan misi, Yesus itu ingin pergi istirahat sebenarnya. Ya, ayat 1 ini mungkin tidak dijelaskan, tapi saudara bisa cari juga di kitab-kitab lain yaitu Lukas, Markus, Matius. Itu dijelaskan bahwa Yesus itu sebenarnya ingin menyendiri bersama dengan murid-muridnya. Sudah selesai pengen pulang, kira-kira demikian. Pengen istirahat. Sudah selesai melakukan banyak pengajaran, mengusir setan, murid-murid sudah diutus mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang sakit. Dan ini waktunya mereka pulang istirahat. Nah, namun apa yang terjadi ayat yang kedua? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, ini menjelaskan betapa apa yang Yesus lakukan itu menjawab kebutuhan sehingga mereka itu mengikut Yesus dengan apapun yang terjadi mereka ikut Yesus. Bahkan kasihan sih sebenarnya Yesus, udah mau istirahat aja masih diikutin gitu ya. Masih direpotin, masih didatangin. Mereka itu mencari dan mengejar Yesus terus-terusan dan dikatakan berbondong-bondong. Which is yang akhirnya kita tahu jumlahnya itu bukan sedikit. Jumlahnya itu banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan Yesus itu gak bisa istirahat, gak bisa menyendiri tanda kutip karena banyak orang mencari Yesus dengan kebutuhannya. Dan kalau sudah baca di ayat-ayat yang lain, di kitab lain itu juga dikatakan Yesus menerima mereka. Wow, ketika saya baca, saya lihat Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Secapek-capeknya fisik Yesus pada waktu itu, karena Yesus masih dalam kondisi fisik, hari ini Yesus sudah duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ketika Yesus dalam kondisi fisiknya capek pun dia itu menerima mereka. Ada cerita lain di Yohanes, di kitab Yohanes juga, perempuan Samaria ketika datang kepada Yesus dan itu hanya ditulis di kitab Yohanes, ya salah satu cerita yang hanya di kitab Yohanes itu murid Yesus pergi membeli makan, tapi Yesus bilang aku di sini ya, aku capek, aku mau istirahat. Ketika Yesus sedang istirahat, ketika ada jiwa baru datang kepada dia, istilah jiwa baru kan istilahnya kita ya. Ada orang yang belum percaya Yesus, menghampiri Yesus, Yesus itu gak nolak. Yesus itu selalu memperhatikan setiap kebutuhan setiap orang. Bahkan ketika dia lelah sekalipun secara fisik, ketika orang datang kepadanya, dia pasti mengalami perjumpaan dan mengalami pemenuhan kebutuhan. Demikian juga kita hari ini, apalagi Yesus tidak lagi ada di dalam kondisi fisik. Makanya Tuhan di kitab Yohanes menulis, lebih baik kalau aku ini pergi, lebih baik kalau aku ini kembali ke surga, supaya Roh Kudus itu bisa dicurahkan, supaya aku tidak lagi dibatasi oleh fisik.
Tapi kuasa itu, pribadi itu bekerja di dalam kita tanpa dibatasi oleh waktu. Nah, kita kembali ke ayat-ayat ini di Yohanes pasal yang ke-6. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka mencari Yesus. Bahkan di ayat yang lain ditulis mereka mendahului Yesus. Mereka tahu Yesus kemana. Mereka datang ke sana, ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya, melihat orang banyak itu dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi ketika Yesus melihat mereka, sekali lagi latar belakang ceritanya adalah dia sudah letih dengan semua pekerjaan yang sudah dilakukan gitu ya. Tapi ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong, hatinya itu tetap untuk mereka. Ya, Yesus itu mikirin, waduh mereka sudah datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana kalau mereka lapar? Dia tanya sama Filipus salah satu muridnya, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Saudara perlu tahu secara geografis tempat di mana Yesus akhirnya melakukan mujizat ini, tempat ini adalah tempat yang remote. Kenapa tempat remote? Jauh dari pemukiman, jauh dari toko gitu ya, jauh dari supermarket, jauhlah dari tempat orang biasa melakukan jual beli. Jauh karena memang tujuannya dari awal adalah untuk istirahat. Kayak saudara pergi ke sebuah villa yang di atas gunung gitulah. Saudara kalau beli makanan harus turun ke bawah. Nah kira-kira demikian juga geografis tempat di mana Yesus melakukan mujizat ini. Mereka pergi ke tempat yang remote. Jadi pertanyaan ini sebenarnya nggak relevan. Ya kalau kita tahu konteksnya pertanyaan ini sebenarnya nggak relevan. Karena di mana kita akan membeli roti bukan di toko sebelah, bukan. Karena di sebelah nggak ada toko. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat sebenarnya muridnya ini berpikir dan Tuhan mencari respon. Tapi apa yang kita belajar pertama-tama adalah Tuhan yang mengetahui kebutuhan orang banyak sebelum orang-orang itu menyadarinya dan bahkan minta sama Tuhan. Yang pertama dari ayat ini yang saya mau perkenalkan pribadi Tuhan bagi Anda adalah Tuhan kita, Tuhanmu dan Tuhanku yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. He is the God. Dia adalah Tuhan yang seperti itu. Ya, konsisten. Saudara bisa cari dari pertama kali Taman Eden diciptakan. Tuhan itu menciptakan Hawa tanpa Adam memintanya. Tuhanlah yang melihat kebutuhan itu dan Tuhanlah yang menyediakan solusi. Dan berkali-kali di dalam cerita di Alkitab itu sekali lagi ditemukan lagi dan lagi. Yesus tanya sama Filipus, kenapa? Sebelum mereka lapar Yesus sudah memikirkannya. Gitu ya, Yesus memikirkannya dan Yesus memperhatikannya. Itulah yang kita kenal. Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan dan juga Allah yang berinisiatif. Dia yang berinisiatif duluan. Dia nggak terkejut dengan kebutuhan kita saudara. Bahkan Tuhan itu sudah tahu. Makanya Matius pasal yang ke-6 ditulis demikian. Tuhanmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya saya tiba-tiba ingat ayat ini saya bacakan aja. Matius 6 ayat yang ke-32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa mereka mencari? Ya, mereka khawatir. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, karena khawatir orang berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kekhawatiran itu mendorong orang untuk mencari apa yang mereka khawatirkan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau boleh ditambahin bahkan sebelum kita minta. Bahkan sebelum kita cari. Tuhan itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan tidak tutup mata.
Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini atau ayat ini tuh sebenarnya memberikan garansi bahwa Tuhan tahu kebutuhanmu dan Tuhan akan memberikannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah dan juga sebenarnya bulan lalu ya, tema khotbah tentang penyediaan tentang mukjizat gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikannya untuk saudara di tempat ini. Ada dua hal yang menjadi masalah manusia. Masalah manusia itu bukanlah kebutuhan, tapi dua hal, kekhawatiran dan ketamakan. Ya, orang punya banyak tetap bisa khawatir, dan orang punya banyak tetap bisa tamak alias kurang dan kepingin lagi. Itulah masalah hati manusia di dalam semua level apapun ekonomi kita gitu ya. Itulah masalah kita sebenarnya. Nah Tuhan itu memberitahu bahwa hei aku tahu kamu itu butuh. Orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak tahu bahwa Tuhan akan menyediakan. Tapi orang yang tamak adalah orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan. Jadi dia merasa kayak kurang, ingin lagi. Padahal Tuhan tuh sebenarnya sudah kasih. Tapi dia fokus kepada apa yang gak ada. Nah saudara, apa yang dikatakan di sini semuanya itu Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa tetap ada ayat yang menulis, mintalah maka kamu akan menerima. Ya, karena memang demikianlah Tuhan bekerja sama dengan kita. Tuhan itu memberi. Ya, bahkan Tuhan sudah menyediakan sebelum kita minta sebenarnya. Tapi Tuhan mau kita itu bekerja sama. Kita minta, Tuhan memberikannya bagi kita. Ya, Tuhan itu sudah melihat kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Dan berarti Tuhan itu tahu pergumulanmu hari ini bahkan sebelum engkau mendoakannya. Nah, tapi maukah Anda percaya bahwa beranikah Anda percaya bahwa oh ternyata Tuhan itu sudah tahu ya. Sama seperti Anda punya anak. Anak Anda belum bisa minta apapun, Anda menyediakan baju buat mereka. Bahkan banyak orang tua itu anaknya belum lahir, kamarnya udah disiapkan gitu ya. Bajunya sudah disiapkan, susunya sudah disiapkan, makanannya sudah disiapkan. Sebelum anak itu lahir dan menyadari kebutuhannya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak kita tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita menyadarinya. Kita itu sampai setua apapun umur kita itu kayak bayi buat Tuhan. Karena apa? Tuhan is the God of all age. Jadi dia adalah Tuhan yang sudah usianya itu sangat dari ujung ke ujung gitu ya. Dia tahu semua apa yang bisa terjadi di bawah kolong langit ini. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita kembali ke ayat yang tadi, Yohanes pasal yang ke-6. Ya Tuhan tanya di mana kita akan membeli roti. Tuhan yang tanya supaya mereka dapat makan. Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Bukan karena Tuhan literally tanya di mana ya beli makan gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu gak punya jawaban. No, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, seringkali sadarkah kita bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu untuk menguji hati kita. Tuhan mau tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ulangan pasal berapa saya lupa, Tuhan itu firman Tuhan menulis dia membiarkan kita lapar supaya tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengizinkan situasi-situasi sulit tertentu untuk supaya mencobai kira-kira responnya apa ketika ada keterbatasan, ada masalah, ada kesulitan gitu ya. Tuhan menguji iman kita lewat keterbatasan. Ujian iman seringkali muncul dalam bentuk kekurangan, kebutuhan mendesak, masalah, situasi sulit, jalan buntu. Tapi semuanya itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam hidup Anda.
Jadi ketika Anda sekarang atau sedang atau akan atau pernah gitu ya mengalami hal-hal yang negatif, yang buruk, yang sulit, saudara lihatlah itu sebagai opportunity, sebagai sebuah kesempatan Anda mengalami Tuhan, sebagai sebuah jalan untuk Anda menjadi dewasa dan belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Yesus sengaja menguji Filipus dengan pertanyaan ini untuk melihat respon Filipus, untuk melihat respon muridnya. Nah, apa jawaban Filipus? Coba perhatikan ayat yang ketujuh. Jawab Filipus kepadanya. Pertanyaannya aneh Tuhan ini gitu ya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar itu bukan uang kecil saudara ya. 200 dinar itu uang banyak. Sesuatu yang jumlahnya besar. Tapi Filipus langsung hitung-hitungan. Dia lihat jumlah orangnya gitu ya. Dia ukur mungkin Filipus, saya nggak tahu sih, saya belum pelajari Filipus ini backgroundnya apa ya. Jangan-jangan dia orang accounting. Yang begitu lihat orang itu langsung keluar kalkulatornya. Ya kan. Kira-kira kebutuhannya berapa dan sebagainya. Filipus langsung menghitung karena dia langsung keluar angka. Ini berarti orang suka angka, orang matematika nih, orang biasa hitung-hitungan. Karena kalau orang yang bukan hitung-hitungan gak akan keluar angka, tiba-tiba dia keluar angkanya 200 dinar gak akan cukup. Walaupun satu orang tuh dapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Jadi ternyata murid-murid yang lain tuh dengar percakapannya Yesus dengan si Filipus ini. Nguping yang lainnya tuh dengar karena Yesus sebenarnya bukan hanya tanya ke Filipus, dia mencari respon dari murid-muridnya. Situasi ini kira-kira gimana gitu ya? Apa jawabannya? Nah, kalau di kitab yang lain malah ya suruh aja mereka cepet pulang gitu kan sebelum malam. Terus Tuhan bilang enggak, kamu harus kasih mereka makan. Nah, tiba-tiba murid-murid punya tanggung jawab. Tapi ada satu murid yang berkata, di sini ada seorang anak punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini juga kalimat ini menurut saya ironi. Kalau dia tahu itu nggak ada artinya, tapi kok disebut juga ya. Kalau saya mungkin diam aja karena dalam hati mikir ada sih 5 roti tapi ya buat apa. Tapi dalam hati. Tapi dia ini ngomong sama Tuhan, Tuhan ada sih. Tapi buat apa? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Sebenarnya ini adalah sebuah harapan dan sebuah iman bahwa Tuhan lakukan sesuatu, ada modalnya. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu bekerja dari apa yang kita punya. Tuhan itu enggak tiba-tiba Tuhan itu bekerja sama dengan apa yang kita punya. Mujizat selalu demikian. Tidak mencari sesuatu yang kita tidak punya, saudara. Tadi pagi saya khotbah tentang minyak seorang janda. Di mana ada seorang wanita yang datang kepada Elisa berkata bahwa aku punya hutang yang banyak, suamiku mati, aku gak bisa bayar utang. Ya suaminya mati, bukannya ninggalin warisan, ninggalin hutang. Semua asetnya sudah disita, gak ada yang bisa dijual lagi, tinggal anaknya mau jadi budak. Tapi dia mau tanggung jawab. Nah Elisa tanya, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa yang kamu punya. Loh, kalau aku masih punya ya aku gak minta tolong kamu gitu kan. Kalau aku masih punya ya aku sudah setidaknya nyicil gitu. Karena aku ini gak punya apa-apa lagi. Nah wanita ini berkata, aku sudah gak punya apa-apa lagi di rumah. Mungkin perabot semua udah digadein. Kecuali gitu ya, untung wanita ini ada komanya. Kecuali satu buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu sesuatu yang kecil. Cuma mungkin 100 mili, 50-100 mili gitu ya. Bukan galon yang besar. Pertanyaannya ya buat apa? Sama seperti ini, apakah artinya untuk hutang sebanyak itu? Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Gitu ya. Tapi keberanian dia menemukan apa yang ada, itu adalah sebuah tindakan iman. Menemukan sesuatu apa yang dia punya walaupun kecil,
itu memberikan Tuhan sebuah kesempatan untuk melakukan mukjizat. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Apa 5 roti 2 ikanmu? Tuhan bekerja melalui apa yang kita punya. Bukan dari apa yang kita tidak punya. Tuhan selalu memulai dengan itu. Ceritanya tadi yang minyak akhirnya jadi banyak, bisa dijual, bayar hutang, bahkan hidup dari lebihnya. Ceritanya sebenarnya sama, Tuhan kita konsisten, prinsipnya sama. Ya, dari 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan wanita, dan masih lebih 12 bakul. Ya, mau di perjanjian lama, perjanjian baru sama ternyata prinsipnya. Karena apa? Karena yang melakukan sama. Yang melakukan Tuhan yang sama. Tuhan mencari apa yang kamu masih punya. Kita kadang-kadang fokus kepada apa yang kita belum punya, yang belum ada, yang kita tidak ada. Tapi apa yang ada, bisakah kita menemukan bahwa Tuhan pun bisa membuat mukjizat dari sesuatu yang kecil itu. Dari sesuatu yang sedikit itu. Ya, dan ketika Anda tahu Anda punya sesuatu itu, maukah Anda membawanya kepada Tuhan? Maukah Anda membawanya kepada Tuhan? Kenapa? Karena mukjizat itu dimulai ketika ada penyerahan. Anak kecil ini, saudara perlu tahu, mereka dikatakan di sini ada seorang anak, bukan orang dewasa ya, anak yang mempunyai 5 roti jelai. Roti jelai itu sebenarnya makanan orang yang kurang berada, ya, bentuknya kayak crackers kecil. Bahkan untuk porsi orang dewasa aja kurang karena yang dibawa ini adalah porsi seorang anak. Dan itu bukan jatah makan malam atau siang, itu snack. Itu snack, saudara. Nah, kemudian dia menyerahkannya kepada Tuhan. Walaupun sepertinya tidak masuk akal, walaupun sepertinya enggak ada signifikannya, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, dimulai dari kita mengubah fokus dari apa yang kita tidak punya, dari apa yang kita tidak ada menjadi apa yang kita masih ada, apa yang kita punya, dan kemudian menyerahkannya ke tangan Tuhan. Kalau misalnya 5 roti 2 ikan itu tidak diserahkan ke tangan Tuhan, berarti anak ini gak punya makanan lagi dong. Kan sudah diserahkan semua kepada Tuhan, logikanya dia bisa kelaparan dong. Karena dia serahkan ke tangan Tuhan tanpa dia tahu apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Hari ini kita tahu ya karena sudah terjadi. Tapi coba saudara bayangkan di waktu itu butuh sebuah iman untuk dia menyerahkannya ke tangan Tuhan. Butuh sebuah keberanian, butuh sebuah iman untuk dia melepaskannya kepada Tuhan. Karena mujizat itu enggak terjadi kalau kita tidak berani menyerahkan. Ya, tanpa penyerahan tidak ada pelipat gandaan. Dan kita atau anak ini harus menyerahkannya dengan sukarela. Karena Tuhan itu tidak suka orang yang memberi dengan terpaksa. Di Korintus ditulis, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, gitu ya. Dan dengan kerelaan. Ayat berikutnya dijelaskan sebenarnya dengan kerelaan. Kalau enggak rela, saudara, Tuhan enggak suka. Anda mau dikasih seseorang sesuatu, anak Anda melakukan sesuatu gitu ya, tapi dengan terpaksa memberi sesuatu. Tuhan kita nggak mau terima sesuatu yang sifatnya paksaan, Tuhan mau kita memberi dengan sukarela. Dan apa yang kita lepas, saudara, kalau kita lepaskan bagi Tuhan, kita pasti akan kembali. Siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia malah kehilangan. Tapi siapa yang berani kehilangan nyawanya, dia malah akan mendapatkannya. Di dalam kehidupan kita juga sama, apa yang kita berani tabur, saudara, itu kan juga akan kita tuai. Tapi kalau kita nggak berani menabur, kita nggak berani melepas, kalau anak ini tidak berani menyerahkan, ya dia cuma akan makan 5 roti 2 ikannya itu, ya mungkin kenyang tapi cuma dia yang kenyang. Tapi ketika dia lepaskan itu kepada tangan Tuhan, bukan cuma dia yang kenyang, bahkan dia bisa makan lebih banyak. Tapi semua orang jadi kenyang, saudara. Prinsipnya adalah apa yang kita genggam akan menjadi sebanyak yang kita genggam. Tapi apa yang kita berani lepaskan ke tangan Tuhan, saudara akan melihat apa yang Anda lepaskan itu akan berlipat kali ganda. Ya.
Dan coba lihat di sini, ada sebuah kebutuhan. Tuhan itu kayak lempar bola. Tuhan itu seolah-olah punya kebutuhan. Bisakah kita menemukan peran kita di dalam kebutuhan yang besar? Bisakah kita menemukan peran kita? Mungkin ya, yang bawa snack itu bukan cuma anak kecil ini loh. Tapi yang menyerahkan cuma anak kecil ini. Puji Tuhan, Tuhan memakainya. Saudara, dan dia menemukan sebuah peran di dalam kebutuhan yang besar. Setiap kita temukan peranmu di dalam kerajaan Allah. Engkau punya sesuatu yang kau bisa serahkan ke tangan Tuhan. Engkau punya sesuatu yang kau bisa persembahkan ke tangan Tuhan. Hidupmu akan menjadi hidup yang berdampak dan bermultiplikasi ketika apa yang kau punya, entah itu waktumu, sumber dayamu, kemampuanmu, koneksimu, atau apa yang engkau punya, Anda masukkan atau Anda melibatkan diri di dalam kerajaan Allah. Dan maka apa yang kau punya itu menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi jika engkau genggam untuk diri sendiri, ya cuma engkau akan mengalaminya. Tapi itu tidak akan berlipat ganda, even untuk dirimu sendiri tidak akan berdampak begitu rupa. Saudara, temukan peranmu di dalam kerajaan Allah. Ya, mujizat dimulai ketika kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita. Dan kita nggak perlu tunggu punya banyak gitu ya. Kita nggak perlu tunggu punya berlebih-lebihan. Anak ini juga punya apa yang dia punya aja. Kelihatannya sedikit, kelihatannya nggak berarti, kelihatannya nggak signifikan. Tapi dia tahu kepada siapa dia menyerahkannya. Itu kata kuncinya. Dia tahu kepada siapa dia menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita itu bersedia menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan? Karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ke tangan yang tepat, maka itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang berikutnya, setelah Yesus menerimanya ya, ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, saudara. Garis bawahi kalimat sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau satu orang mau makan 20, mau makan 30, mau makan 50, terserah gitu ya. Karena Tuhan itu kalau memberi itu sampai kenyang. Ya, orang Tuhan itu kalau memberi itu enggak nanggung-nanggung. Tuhan kita kalau memberi itu sesuai tangkinya kita. Ya, enggak disamarata, oke 10 ya, semua orang 10, enggak. Tapi sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Tuhan menerima apa yang dipersembahkan itu, Tuhan mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kita untuk ketika kita itu punya sedikit. Waktu itu Tuhan cuma terima 5 roti 2 ikan. Tuhan gak ngomong gini loh, murid-murid cari yang lain, ini masih kurang. Gak cukup ini. Aku masih butuh yang lain untuk melakukan mujizat. Orangnya loh sebanyak ini, masa kamu cuma kasih segini, yang bener aja. Tuhan kita gak kayak gitu. Tuhan kita selalu menerima apa yang kita berikan sekecil apapun itu, dia menghargainya. Dan Tuhan bisa memulai dari sekecil apapun itu. Kuncinya adalah Yesus mengajari untuk kita itu bersyukur dulu dengan apa yang ada. Dengan bersyukur kita bisa mengelola dan mengembangkan apa yang ada. Yesus mengambil roti itu, dia nggak minta lagi, dia nggak mengeluh, dia nggak marah, dia nggak cari-cari dan sebagainya. Langsung mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Saudara, lewat murid-muridnya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dengan cara yang tertib dan strategis. Di sini tadi ditulis mereka disuruh duduk. Kalau sudah baca di ayat-ayat yang lain, di kitab yang lain, Yesus itu menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. 50-50. Tuhan kita kalau kerja itu tertib. Tuhan kita kalau kerja itu sistematis. Tuhan kita kalau kerja itu strategis. Kita bisa kenal siapa Tuhan kita dari bagaimana dia bekerja. Dari bagaimana Anda merenungkan apa yang Yesus lakukan. Yesus suruh mereka duduk. Oke, duduk karena mereka disiapin untuk makan. Yesus sudah ngajarkan Tuhan mau buat mujizat sekarang. Disuruh berkelompok 50-50. Ada yang 50, ada yang
ya 50-an lah kira-kira 50 sampai 100. Ya di kitab lain ditulis demikian. Dan setelah itu dia minta murid-muridnya membagi-bagikannya. Dan saudara perlu tahu mujizat itu terjadi di tangan murid-muridnya. Ya, mujizat itu enggak terjadi tiba-tiba setelah Yesus berdoa mengucap syukur terus rotinya itu tiba-tiba ini bermultiplikasi terus jadi banyak jadi gunung. Ayo itu bisa jadi huru-hara saudara ya. Bisa jadi rebutan sembako. Bisa jadi orang itu bisa berdesak-desakan mati diinjak-injak. Enggak, Tuhan kita tuh Tuhan yang tertib. Tadi pagi cerita minyak seorang janda, ketika bejana-bejana sudah dikumpulkan, minyak itu hanya akan mengalir kepada bejana yang didekatkan. Jadi minyak itu harus dituang kepada bejana tertentu. Jadi tertib sekali. Enggak ada minyaknya itu tiba-tiba membual jadi banjir. Baru dicedokin, dimasukin ke bejana. Enggak, Tuhan kita selalu tertib kalau kerja. Tuhan kita selalu tertib, sistematis, strategis. Demikian juga kita orang percaya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan bagian kita, lakukanlah dengan baik, dengan rapi, dengan tertib, dengan sistematis gitu ya. Dengan strategis. Hidup kita pun ketika kita ikut Tuhan, Tuhan itu pasti pelan-pelan itu akan merapikan hidup kita loh. Saudara kalau ikut Tuhan sekian lama dan Anda benar-benar bergaul dengan Tuhan, saudara akan tahu bahwa hidupmu tuh pelan-pelan ditatai sama Tuhan. Ditata satu-satu gitu ya. Di dalam kehidupan kita juga sama, saya tuh dulu orangnya messy. Ya orangnya itu pokoknya ceroboh gitu ya. Ceroboh dari kecil, suka apa pensil hilang lah, apa hilang gitu. Terus saya sering diiniin kalau buka kecap itu lupa ditutup lagi gitu kan. Lama-lama sejak saya bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu ditatai satu-satu. Dan semakin kesini saya semakin kenal bahwa ternyata aku menyembah Tuhan yang rapi. Tuhan yang rapi, Tuhan yang sistematis, Tuhan yang tertib, Tuhan yang strategis, Tuhan yang sistem, Tuhan yang menata segala sesuatu dengan baik gitu ya. Saya menyembah Allah yang demikian ternyata. Saya pun harus semakin serupa dengan Dia. Pelan-pelan saya juga menata kehidupan saya. Tuhan bekerja dengan tertib dan strategis. Dan penyediaan Tuhan itu kalau Tuhan memberi, Tuhan selalu memberi dengan berlimpah-limpah. Ya kan, kumpulkan, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, katakan kenyang. Ya setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wow. Selain Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang sistematis, Tuhan yang strategis, Dia Tuhan yang memberi dengan berlimpah-limpah, ya sampai kenyang gitu kan, sampai istilahnya kamu tuh puas. Ada ayat yang berkata Tuhan memuaskan hasratmu seperti burung raja wali. Tuhan itu kalau ngasih kita itu sampai kita kenyang. Dan setelah kita kenyang masih ada lebihnya. He's always the God of more than enough. Selalu lebih dari cukup. Tuhan selalu memberi lebih dari cukup. Dan Tuhan juga mengajarkan kita pengelolaan. Buktinya apa? Tuhan suruh kumpulkan tuh potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ini adalah prinsip pengelolaan. Tuhan kita bukan cuma tertib tapi Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang mengelola dengan baik dan Tuhan yang gak suka pemborosan. Kan yang udah kenyang semua kan, ya udah rotinya dibuang aja. Kan gak ada yang butuh lagi, buat apa dikumpulin lagi. Kan problem solve, Tuhan mau mereka makan, mereka sudah dikasih makan, mereka kenyang. Kalau masih ada lebih, ya udahlah biarin aja ya, kebetulan aja itu lebih. Ternyata enggak loh, Tuhan kita enggak kayak gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bahkan untuk sisanya pun Tuhan bilang, ayo ditapau aja yuk. Take away gitu ya. Dikumpulin, enggak ada pemborosan supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan memastikan bahkan mujizatnya pun itu tidak terbuang sia-sia. Walaupun semuanya sudah selesai, tapi Tuhan gak suka yang namanya buang-buang. Tuhan itu gak suka yang namanya pemborosan. Tuhan kita Tuhan yang kalau misalnya balancing itu benar-benar balance. Tuhan adalah Tuhan yang
menghindari pemborosan. Dan saudara, kita tahu ceritanya dari awal sampai akhir, apa yang kita berikan. Roti yang cuma 5, ikan yang cuma 2 itu memberi makan kira-kira 15.000 sampai 20.000 orang. Saudara, apa yang kita serahkan ke tangan Tuhan, itu bisa berdampak jauh lebih luas, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari yang kita pikirkan. Dan Tuhan tuh mengundang kita menjadi saluran mujizat. Bukan hanya penerima mujizat, bukan hanya orang yang mengalami mujizat. Tapi Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Ya, kenapa? Yesus membagikan lewat murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya membagikan itu, disitulah roti itu bermultiplikasi. Kita jangan jadi orang yang cuma mau mujizatnya. Ayo ubah hari ini doanya. Tuhan, aku mau jadi orang yang menjadi saluran berkat. Tahukah Anda bahwa ketika Anda menjadi saluran berkat, Anda sendiri pun mengalami mujizat. Jangan-jangan mujizat yang Anda doakan itu menunggu Anda menjadi salurannya. Murid-muridlah yang melihat bagaimana mujizat itu terjadi, murid-muridlah yang membawa pulang 12 bakul. Kenapa kok 12? Ya, karena dibagi sama 12 muridnya itu, saudara. Tuhan itu enggak bagi sendiri sih, karena Tuhan sudah melakukan mujizatnya. Tapi di tangan murid-muridnya itu loh, Tuhan melibatkan mereka untuk membagikan supaya mereka mengalaminya. Maukah Anda menjadi saluran berkat? Maukah Anda mengalaminya bersama dengan Tuhan? Jangan cuma jadi penampung yang menerima, karena Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi apa yang kita belajar dari hari ini? Apa yang kau punya? Jangan lagi fokus kalau Anda datang hari ini, aduh Tuhan aku gak punya ini, aku gak punya itu. Saudara jangan fokus kepada itu. Boleh gak kita minta? Boleh, saudara mintalah karena Tuhan bilang minta maka engkau akan menerima. Tapi ini bukan tentang apa yang kita minta, tapi kepada fokus pikiran kita. Jangan-jangan untuk menjawab apa yang engkau belum punya itu, Tuhan itu mau memulai dari apa yang engkau punya. Dengan tuntunan demi tuntunan, saudara belajarlah taat, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan keluargamu, pelayananmu, bahkan panggilanmu kalau engkau berani menyerahkan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Anak kecil ini sebenarnya iman pertama-tama di cerita ini bukan di murid-muridnya. Murid-muridnya tuh bahkan gak punya iman. Murid-muridnya tuh malah pakainya kalkulator gitu ya. Murid-muridnya malah dia gak tahu apa yang harus dilakukan. Satu muridnya yang berani cari. Karena dia kenal siapa Tuhannya, Tuhan bisa lakukan apapun dari apa yang ada. Tapi juga bekerja sama dengan si anak kecil ini yang berani menyerahkan. Berarti itu kehilangan. Kehilangan, kalau kita kehilangan sesuatu untuk Tuhan, saudara Anda tidak pernah benar-benar kehilangan. Pada waktunya itu akan kembali kepadamu berkali-kali lipat. Jangan remehkan hal kecil yang kau punya. Jangan berpikir gini loh, apa ya artinya apa yang aku punya ini untuk pekerjaan Tuhan? Apa ya artinya apa yang aku punya ini untuk CG, untuk orang lain gitu ya. Tapi apapun itu, kalau Anda mau menyerahkan ke tangan Tuhan, Tuhan gak pernah meremehkan hal yang kecil. Tuhan selalu mensyukuri hal sekecil apapun yang engkau serahkan ke tangan Tuhan. Dan di tangan Tuhanlah semuanya itu dilipat gandakan. Serahkan apa yang kau punya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Bukan hanya kebutuhan, mungkin beberapa dari Anda tidak butuh yang namanya penyediaan lebih lagi. Tapi setiap kita, saya percaya kita punya kebutuhan yang kita mau Tuhan itu jawab. Dan seperti orang-orang ini, kalau Tuhan itu tahu sebelum mereka minta. Tuhan itu sudah memikirkan sebelum mereka lapar. Demikian juga dengan kehidupanmu. Apa yang kau minta hari ini, Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah tahu apa yang akan dia lakukan, kata firman Tuhan. Percayakah Anda bahwa solusi untuk masalahmu itu sudah tersedia? Hampiri Tuhan, cari Tuhan, minta tuntunannya, serahkan apa yang kau punya kepada Tuhan. Maka kau akan melihat bahwa bukan cuma masalahmu yang terselesaikan, tapi setelah masalahmu terselesaikan, engkau masih akan hidup dari lebihnya.
Latih dirimu untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada, jadilah saluran dan bukan penerima. Coba tanyakan beberapa pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Kalau di dalam konteks kehidupanku, kira-kira 5 roti 2 ikan dalam hidupku yang aku bisa serahkan ke tangan Tuhan itu apa ya? Di dalam kebutuhan Tuhan, tanda kutip Tuhan punya kebutuhan atau enggak sebenarnya. Tapi Tuhan itu mau melibatkan kita. Di dalam kebutuhan Tuhan kira-kira peranku ini apa ya? Apa yang aku bisa lakukan dan memenuhi lubang kebutuhan itu? Apa 5 roti 2 ikanku? Di dalam kebutuhanmu sendiri, kalau tadi kan konteksnya Tuhan yang mau. Tapi kalau di dalam konteks hidup Anda sendiri, apa yang Anda punya itu bisa menjadi alat atau modal untuk Tuhan melakukan mujizatnya. Seperti wanita janda yang datang kepada Elisa, minyak 1 buli-buli itulah modal untuk kehidupannya, untuk membayar hutang, bahkan dia bisa hidup dari lebihnya. Apa 5 roti 2 ikanmu? Coba sekarang fokus kepada apa yang kau miliki yang Tuhan sudah berikan. Kemampuanmu, mungkin itu passion, mungkin itu sebuah kerinduan, mungkin itu sebuah mimpi, mungkin itu sebuah tuntunan, mungkin itu sebuah skill. Semua orang bisa beda-beda, tapi temukan itu, apa yang kau bisa serahkan ke Tuhan. Di area mana aku sedang diuji oleh ujian iman itu, aku sedang diuji di area mana? Apakah keuangan, kebutuhan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau apa? Apapun bentuk situasi yang sulit itu adalah cara Tuhan untuk mengundang kita punya respon yang benar. Dan respon yang benar, respon yang terbaik adalah kita percaya kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita menemukan apa yang kita bisa serahkan ke tangan Tuhan dan izinkan Tuhan memakai itu untuk menjawab kebutuhanmu sendiri. Bagaimana cara aku lebih bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak dari Anda yang 1 minggu ini Anda dipenuhi dengan kekhawatiran? Berapa banyak dari Anda yang Anda lupa untuk bersyukur dengan apa yang ada, tapi fokus terus kepada apa yang Anda belum ada? Pagi hari ini sesimpel lagi itu, sesederhana Yesus mengucap syukur, sesederhana kita mengucap syukur kembali dengan apa yang kita punya walaupun sedikit itu. Ucapan syukur itu punya kuasa dan kuasa itu bisa mengubahkan dan membawa mukjizat dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, siapa orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang kita bisa jadi saluran berkat buat mereka. Dengan apa yang aku punya, aku serahkan ke tangan Tuhan, tapi bisa aja apa yang aku punya itu, aku bisa jadi saluran berkat. Ketika aku melepaskan berkat kepada orang lain, aku sendiri pun akan diberkati. Itu kan namanya saluran ya. Kita lepas, kita terima, kita lepas, kita terima. Kalau misalnya kita nggak lepas, ya kita nggak terima. Saudara, siapa orang-orang di sekitar Anda yang Anda bisa berkati, yang Anda bisa kasihi, yang Anda bisa ampuni? Saudara, siapa orang-orang itu dan jadilah saluran berkat bagi mereka. Dan yang terakhir, apakah Anda sedang mencari mujizat atau mencari pribadi Yesus? Sayangnya cerita ini di bawah-bawahnya itu setelah mereka kenyang gitu ya. Yesus pergi kemana lagi? Yesus dicari sama mereka. Tapi Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 dikatakan gini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Cari Tuhan bukan hanya cari berkatnya, cari Tuhan, cari pribadinya. Ya, berkatnya itu pasti, itu kan satu paket. Tapi gak enak kan kalau orang cari Anda cuma cari apa yang Anda punya, tapi bukan cari Anda. Demikian juga kita dengan Tuhan. Cari pribadinya, kasih pribadinya, cintai firman-Nya, taat sama instruksinya. Saudara, bangun hubungan dengan Dia karena pribadinya jauh lebih berharga daripada berkat-berkatnya. Amin.